Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Dewi Rukoyah dengan NIM 224110402 kelas 3 PAIC akan menyampaikan jawaban saya pada UAS kali ini dengan mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia dan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Halim MPD. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama itu jelaskan pertimbangan utama jika saya akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, yang pertama itu saya akan menyampaikan referensi dari yang saya cari. Yang pertama, pertimbangan utama dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia ini melibatkan beberapa hal ya teman-teman. Yang harus kita perhatikan itu yang pertama, bagaimana sumber belajar PAI ini atau sumber pembelajaran ini interaktif dan menarik. Nah, dengan interaktif dan menarik ini pembelajaran PAI itu materi dapat berinteraksi dengan pengguna atau peserta didik dan memiliki elemen visual yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman maupun dari peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan itu kesesuaian dengan kurikulum. Sumber belajar ini atau sumber pembelajaran ini harus selaras dengan kurikulum yang ada dan yang berlaku untuk memastikan kontennya relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Selanjutnya yang ketiga, ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini perlu dipastikan dengan baik sehingga sumber belajar atau sumber pembelajaran itu dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang atau termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Jadi bisa diakses oleh lebih banyak orang. Selanjutnya ada konten multimedial. Nah, ada berbagai jenis media yang diperlukan yaitu ada gambar, audio, video, audiovisual untuk menjelaskan konsep-konsep agama Islam secara lebih mendalam. Selanjutnya ada keberagaman dan keterlibatan. Keberagaman dan keterlibatan ini perlu pertimbangan dalam konten. Kontennya itu perlu beragam ya teman-teman, mencakup berbagai tema dan sudut pandang, serta mempromosikan keterlibatan aktif dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya ada kredibilitas dan akurasi. Nah, pastikan bahwa sumber belajar yang kamu pakai atau pendidik pakai itu mencerminkan informasi yang akurat dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang benar. Dan kemudian ada kemudahan navigasi. Kemudahan navigasi ini desain antarmuka yang intuitif untuk memudahkan pengguna menavigasi dan mengakses informasi dengan lebih mudah. Selanjutnya ada adaptabilitas. Adaptabilitas itu untuk sumber belajar PAI atau sumber pembelajaran itu dapat diakses dari berbagai perangkat ya teman-teman, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi serta pembelajaran. Nah, dalam evaluasi dan pembelajaran ini, sertakan alat evaluasi yang memungkinkan pengguna mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang mereka pelajari dan memberikan umpan balik yang berguna bagi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada bimbingan dan pengawasan. Tentu hal ini tidak akan pernah usai ya, karena jika sumber belajar itu ditujukan untuk seorang anak atau anak-anak, pertimbangan untuk menyertakan fitur-fitur bimbingan dan pengawasan untuk mendukung pembelajaran itu perlu menggunakan fitur-fitur yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, seperti itu untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya, nomor 2, jika Anda sebagai guru PAI, sumber belajar berbasis multimedia apa yang akan Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak, serta jelaskan bagaimana bentuk dan penggunaannya. Nah, saya akan menjelaskan bentuk mata pelajaran dalam fikih. Saya akan mengambil tentang fikih bagian hukum Islam yang bertema
tata cara sholat. Nah, untuk bentuk penggunaannya ini, kita itu sumber belajar berbasis multimedia itu yang kita ambil dapat mencakup video animasi interaktif yang menggambarkan langkah-langkah cara melakukan sholat dengan benar. Nah, ada juga modul interaktif yang memungkinkan siswa atau peserta didik itu sendiri untuk mempraktikkan gerakan sholat dengan panduan visual. Lalu ada fitur penjelasan audio atau teks yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang makna setiap gerakan dan doa dalam sholat. Selanjutnya ada evaluasi yang dapat dilakukan melalui kuis interaktif untuk memastikan pemahaman yang tepat bagi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang mata pelajaran SKI ya. Selanjutnya saya akan mengambil SKI mengenai keterampilan berpikir secara kritis. Dengan tema, saya mengusung tema melalui analisis teks dalam Al-Quran. Nah, bentuk dan penggunaannya itu sumber belajar pembelajaran PAI ini dapat mencakup modul interaktif yang memandu siswa dalam menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bisa melibatkan elemen-elemen seperti teks Al-Quran yang interaktif, penjelasan kontekstual, dan pertanyaan reflektif. Nah, siswa atau peserta didik itu dapat berpartisipasi dalam diskusi daring untuk bertukar ide dan memahami berbagai interpretasi. Nah, evaluasi itu dapat dilakukan melalui tugas tulis atau presentasi yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran yang dianalisis. Selanjutnya, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, saya akan mengusung tema pentingnya tolong-menolong dalam Islam yang mengimplementasikan dalam tolong-menolong. Nah, bentuk dan penggunaannya, sumber belajar ini dapat mencakup cerita animasi atau narasi interaktif yang menggambarkan situasi di mana tolong-menolong itu sangat penting dan menjadi nilai utama dalam Islam. Nah, modul yang dapat disajikan itu kisah nyata ataupun fabel untuk merangsang pemikiran kritis atau refleksi etika pada anak-anak itu sendiri. Nah, diskusi daring yang dapat digunakan untuk mendiskusikan pengalaman pribadi ini adalah dengan pengalaman pribadi siswa terkait tema ini. Selanjutnya ada evaluasi yang dapat melibatkan proyek kolaboratif di mana siswa itu dapat merencanakan dan melibatkan diri dalam kegiatan amal atau proyek kemanusiaan. Nah, jadi dengan pendekatan-pendekatan ini, multimedia itu tidak hanya menyajikan informasi, namun juga mendorong interaktivitas, refleksi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PAI. Misalnya tadi dalam yang mata pelajaran yang terakhir itu ada tolong-menolong ya. Jadi siswa itu bisa mengungkapkan misal pengalaman pribadi mereka sendiri. Misal pengalaman pribadi mereka itu pernah menolong teman mereka yang tidak membawa pensil atau menolong teman mereka yang habis jatuh dari sepeda. Jadi itu dapat digunakan untuk pembelajaran ini. Selanjutnya soal yang ketiga itu, jelaskan apa yang dimaksud Artificial Intelligence atau AI dan apa saja karakteristiknya. Serta bagaimana pendapat Anda atau pendapat saya jika Artificial Intelligence atau AI itu digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Lalu sertakan argumen yang kuat. Nah, Artificial Intelligence atau AI itu sendiri berarti intelijensia buatan. Nah, AI ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Nah, tujuan utama AI itu adalah membuat mesin atau program komputer yang dapat memahami, belajar, serta beradaptasi dengan lingkungan mereka yang mirip dengan kemampuan kognitif manusia. Jadi AI itu seperti menyerupai manusia ya, kayak ingin punya
karakteristik manusia. Nah, selanjutnya ada karakteristik AI atau Artificial Intelligence. Yang pertama itu kemampuan belajar. AI itu mempunyai kemampuan belajar atau learning. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami. Yang ketiga, pengenalan pola. AI itu mengenali pola-pola yang akan mereka kerjakan. Keempat, ada adaptabilitas. Kelima, ada pemecahan masalah. Keenam, ada pengenalan objek. Ketujuh, ada kemampuan merencanakan dan mengambil keputusan. Kedelapan, ada interaktivitas. Kesembilan, ada kemampuan menalar. Dan yang terakhir, ada otonomi. Nah, karakteristik-karakteristik ini atau karakteristik AI ini mencerminkan upaya untuk menciptakan entitas buatan yang dapat meniru dan bahkan meningkatkan kemampuan kognitif manusia dalam berbagai bidang. Nah, pendapat saya atau pendapat yang saya cari, jika penggunaan artificial intelligence atau AI ini dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman pendidikan. Nah, apa saja sih peran AI dalam meningkatkan pengalaman pendidikan ini? Yang pertama ada beberapa pendapat ya. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu personalisasi pembelajaran. Yang kedua itu analisis kerja serta umpan balik secara otomatis. Yang ketiga ada aksesibilitas. Keempat ada pengembangan keterampilan kritis. Dan yang terakhir ada efisiensi dan produktivitas. Jadi seperti itu kelebihan AI dalam pembelajaran. Selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan AI ini. Yang pertama itu AI itu membuat kita ketergantungan atau bergantung pada teknologi. Selanjutnya yang kedua itu keselamatan dan privasi kita sedikit terancam. Yang ketiga ketidaksetaraan akses dan yang terakhir itu kurangnya keterlibatan emosional jika kita menggunakan AI. Nah, dengan memperhitungkan tantangan ini, perintegrasian AI dalam pendidikan itu membutuhkan pendekatan seimbang yang mempertahankan peran penting guru atau pendidik dan memastikan bahwa teknologi itu digunakan untuk memperkaya, bukan untuk menggantikan pengalaman pembelajaran. Jadi tidak melulu menggunakan AI ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa mata pelajaran yang bisa diselingi dengan AI dan ada mata pelajaran yang tidak diselingi sama sekali dengan AI. Nah, sekian jawaban UAS saya dari pertanyaan 1 sampai nomor 3. Saya sudah menjelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ataupun Bapak dosen yang sudah menyimak ini. Terima kasih. Selanjutnya bila ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.